guys, welcome back di kelas matematika di tahun yang baru di tahun 2021. Kali ini kita kembali lagi ke belajar matematika bersama dan kita akan kali ini mereview bentuk rational inequality atau pertidaksamaan pecahan dengan pangkat pecahan yang tinggi atau lebih tinggi dari yang biasa kita kerjakan, ya. Kita akan mulai yang akan kita pelajari di sini. Untuk beberapa kelas kita akan kembali mempelajari, ya, kembali mengingat-ingat setelah lupa mungkin ya, udah lama. Bagaimana sih penyelesaian untuk pertidaksamaan pecahan dengan pangkat yang tinggi, ya. Kita akan ulang lagi bagaimana penyelesaiannya di video kali ini. Sebelumnya review dulu nih ya. Pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan itu bentuknya mungkin saya pernah ulas di kelas bahwa ini bisa di-convert atau bisa dirubah menjadi bentuk kuadrat atau bentuk pertidaksamaan polinomial lainnya dengan solusi yang sama, dengan penyelesaian yang sama. Contohnya, kalau kita punya pecahan 2x tambah 1 per x min 2 lebih besar 0, itu bisa dirubah menjadi 2x tambah 1 dikali x min 2, ya, kita kalikan x min 2 kuadrat yang selalu positif sehingga tandanya juga tidak berubah dan akan memiliki penyelesaian yang sama dengan bentuk pertidaksamaan kuadrat ini. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah untuk pertidaksamaan pecahan dia akan memiliki kondisi di mana fungsi rasional itu hanya terdefinisi kalau penyebutnya, denominator itu penyebut, tidak sama dengan 0. Contohnya, dia akan berbeda ya kalau tandanya menjadi lebih besar sama dengan, sehingga di sini bentuknya akan memiliki kondisi di mana x-nya itu tidak boleh sama dengan berapa? Tidak boleh sama dengan 2, ya. Itu yang perlu kita ingat-ingat lagi. Nah, kita maju untuk melihat visualisasi dulu dari grafik-grafik sebuah polinomial, ya. Kita lihat di sini kita mulai dari x min 1 kuadrat, ya, bentuk kuadratik. Fx-nya adalah x min 1 kuadrat dengan pembuat 0. Yang dimaksud dengan pembuat 0 adalah nilai x yang membuat nilai fungsinya positif atau disebut juga akar. Dan di sini kita bisa lihat dia merupakan titik potong grafik dengan sumbu x, yaitu di sini zeros-nya adalah x sama dengan 1. Nah, bagaimana behavior of function around the zeros di sebelah kiri dan di sebelah kanan si pembuat nolnya, ya? Kita lihat karena di sini fungsinya itu di atas sumbu x, berarti nilainya untuk yang pembuat 0 x sama dengan 1, nilai fungsi fx adalah positif. Juga di sebelah kanannya dia juga positif. Yang bisa kita tuliskan dalam number line atau garis bilangan dengan pembuat 0x sama dengan 1, di sebelah kiri itu dia nilainya positif, di sebelah kanan dia juga nilainya positif, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini itu tidak terjadi perubahan tanda yang disebabkan oleh faktor yang kita punya, yaitu x min 1 itu nilainya akan selalu menjadi positif apapun nilai x min 1-nya. Misalnya kalau x min 1-nya adalah min 1, itu dikuadratkan menjadi sama dengan 1 yang adalah positif, ya. Nah, bagaimana dengan pangkat 3? Di sini kita punya x min 1 pangkat 3 fungsinya dan pembuat nolnya adalah sama, ya, x sama dengan 1. Dengan pembuat 0 ini, kita lihat bahwa di sebelah kiri pembuat 0 itu fungsinya akan bernilai negatif dan di sebelah kanannya itu di atas sumbu x, dia nilai fungsinya positif, ya. Sehingga dalam garis bilangan kita bisa lihat untuk zeros x sama dengan 1 itu adalah kirinya min, kanannya plus. Kita bisa lihat bahwa ada perubahan tanda di sini yang disebabkan oleh kalau pangkatnya pangkat 3, nilai-nilai negatif untuk x min 1 itu akan menjadi tetap negatif. Contohnya kalau x min 1-nya minus 1, di pangkat 3 itu sama dengan min 1 juga, ya, tetap negatif. Nah, mungkin kalian akan berpikir bahwa
ini akan memiliki pola, yaitu bagaimana kalau pangkatnya itu bilangan-bilangan genap dan pangkatnya itu bilangan-bilangan ganjil. Kita lihat dulu beberapa contoh lagi, yaitu untuk X-1 pangkat 4 dan X-1 pangkat 5. Di sini bisa kalian lihat untuk fungsinya di sebelah kiri dan kanan pembuat 0 itu positif dan positif, yang artinya tandanya juga di sini tidak berubah. Nah, untuk yang X-1 pangkat 5, di sini tandanya mengalami perubahan dari negatif menjadi positif. Ya, sehingga apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah kalau pangkat dari sebuah faktor fungsi itu adalah genap, contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya, di sebelah kiri dan kanan pembuat nolnya itu tidak akan terjadi perubahan tanda, ya. Nah, bagaimana untuk pangkat yang pangkat yang ganjil, contohnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Ternyata tandanya akan mengalami perubahan, ya, di sebelah kiri dan kanan si pembuat nolnya. Oke, setelah kita mengetahui tentang hal ini, bagaimana aplikasinya dalam soal pertidaksamaan? Kita lihat di sini contohnya mirip dengan soal 4 dari buku, yaitu kita harus menyelesaikan pertidaksamaan untuk rasional yang ada pangkat-pangkatnya 4, 6, 5 ya. Kita lihat di sini ada 4 faktor dan kita mau cari solusinya untuk nilai fungsi yang lebih besar sama dengan 0. Oke, bagaimana ya mulainya? Nah, kita lihat ya, di sini akan ada step-stepnya. Jadi kita pelan-pelan dari step yang pertama dulu ya, ada 4 step nantinya. Untuk step yang pertama, kita akan mencari semua pembuat 0 atau zeros dari semua faktor yang ada dan membuatnya secara berurutan di garis bilangan. Ya. Jadi dari faktor pertama X tambah 1, pembuat 0-nya berapa nih? Pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 1. Untuk X min 3, X sama dengan 3. X tambah 2, pembuat 0-nya X sama dengan min 2. Ya. Dan X min 1, pembuat 0-nya sama dengan 0, kamu dapatin X-nya sama dengan 1. Nah, kita punya 4 pembuat 0 atau zeros, dan kita susun secara berurutan, min 2 itu paling kecil, dan 3 itu paling besar. Ya, seperti ini dalam sebuah garis bilangan. Step yang kedua, kita lihat di sini, kita akan menentukan kondisi dari fungsi rasional supaya terdefinisi. Ya, jadi dari zeros yang ada, kita lihat dulu kondisinya apa, yaitu untuk syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita akan punya X tambah 2 itu nggak boleh sama dengan minus 2. Dan X min 1 berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini untuk syaratnya. Kemudian kita akan tetapkan dari 4 zeros yang kita punya, apakah open atau close ya. Jadi dari syarat untuk X sama dengan min 2 dan 1 sebagai pembuat 0, sekarang harus memiliki selang yang terbuka. Di sini kita lambangkan dengan donat, ya, karena dia menjadi tidak boleh sama dengan 0. Jadi dia hanya menjadi batas aja, tapi min 2 dan 1 itu tidak boleh menjadi penyelesaian, walaupun di sini diminta boleh yang sama dengan 0, ya. Kemudian untuk X sama dengan min 1 dan 3 itu selangnya tertutup. Di sini lambangnya adalah dot. Dan nanti akan termasuk sebagai penyelesaian karena diminta yang sama dengan 0. Ya. Kemudian kita akan menentukan yang terakhir, tanda untuk setiap daerah di sebelah kiri dan kanan dari pembuat 0 atau zeros kita. Yang pertama, kita harus tetapkan dulu nilai fungsinya di salah satu daerah. Contohnya yang paling gampang adalah ambil X sama dengan 0, yaitu untuk daerah yang ini. Ya, kita hitung nilai fungsi waktu X-nya sama dengan 0, di mana Fx itu sama dengan, kita substitusi ya, 0-nya ke sini, kita punya 1 dikali min 3 pangkat 4, dibagi 2 pangkat 6, dikali lagi min 1 pangkat 5. Ya, nilai pastinya kita nggak perlu tahu berapa, yang penting kita tahu apakah dia positif ataukah negatif. Di sini yang bagian pembilangnya itu positif karena pangkat genap nih ya, ini jadi positif. Yang di bawah karena ini pangkatnya ganjil, min 1 pangkat ganjil jadi min 1, berarti atasnya positif, bawahnya negatif. Berarti tandanya adalah
negatif atau lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita pasang tanda minus di daerah ini. Kita lanjut dengan melihat X sama dengan 1 yang adalah faktor atau pembuat 0 dari faktor X min 1 pangkat 5. Karena X sama dengan 1 adalah faktor untuk pangkat yang ganjil, maka akan terjadi perubahan tanda di sebelah kiri dan kanannya, sehingga di sini tandanya akan plus. Dan kemudian kita akan geser ke X sama dengan 3. X sama dengan 3 adalah pembuat 0 untuk X min 3. Di sini pangkatnya 4, sehingga karena pangkatnya genap, berarti di sini tidak terjadi perubahan tanda. Ya, bisa ya dimengerti? Kemudian kita akan geser ke X sama dengan min 1, yang adalah pembuat 0 X plus 1 dengan pangkat ganjil, sehingga di sini tandanya berubah. Dan untuk min 2, untuk faktor X plus 2 yang pangkatnya genap, itu akan menjadi negatif, tetap positif, tetap positif karena pangkatnya genap. Nah, kita udah selesai menentukan tandanya. Bagaimana dengan interval yang diambil? Nah, kita lihat di sini, untuk yang lebih besar sama dengan 0, artinya kita akan mencari untuk yang daerahnya positif dan sama dengan 0, ya. Atau sama dengan 0. Jadi dari yang tanda positif di sini kita mulai dari minus 1 itu ke kanan. Dari minus 1 ke kanan kita lihat panahnya ke arah kanan, dan kemudian dari minus 1 di sini kita akan lihat panahnya ke kiri. Untuk tandanya itu sama dengan arah panahnya. Kalau yang ke kiri itu berarti tandanya lebih kecil, untuk yang ke kanan itu tandanya lebih besar dari X, ya. Jadi kita mulai untuk yang ke kanan itu untuk yang ke kiri itu X-nya lebih kecil dari min 1. Min 1-nya ikut, karena di sini boleh yang sama dengan 0, ya. Artinya min 1-nya ikut, dan karena di tengah-tengah daerah ini ada minus 2 yang tidak memenuhi, berarti kita eliminasi dengan penulisan X tidak sama dengan 2. Atau X-nya itu ke kanan, yaitu X-nya lebih besar dari 1. Satunya nggak pakai sama dengan, karena di sini selangnya terbuka, artinya satunya tidak boleh ikut. 3 ada di daerah ini dan dia juga boleh termasuk sebagai penyelesaian, sehingga kita tidak perlu tuliskan lagi syarat untuk 3. Dan dengan penulisannya secara lengkap, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan min 1, atau, nah ini atau untuk simbolnya pakai V, X-nya lebih besar 1, X-nya itu tidak boleh sama dengan 2, dan X-nya itu bilangan real. Nah, ini penulisan himpunan penyelesaian secara lengkapnya, ya. Nah, begitulah soal yang pertama yang akan kita bahas. Kita akan teruskan pembahasannya lagi, dan kalian boleh ikuti step 1, 2, 3, 4, dan ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional dengan pangkat tinggi, ya. Sampai jumpa di kelas. Kalian akan mengerjakan PR part 1 yang pertama di tahun 2021 ini. Untuk nomor-nomor ini yang sudah pernah buat boleh dilengkapi, yang belum buat boleh dibuat nanti, ya. Kita akan ketemu di kelas secepatnya, dan kita akan bahas lagi untuk nomor-nomor yang perlu dibahas, ya. Stay safe everyone, tetap sehat ya, dan tetap semangat. God bless you all. Bye-bye.